Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Khus min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Para jamaah salat subuh, shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah, untuk Ramadan tahun ini mungkin saya menyampaikan kuliah Ramadan kita pada pagi hari ini adalah yang penghabisan. Sebab Kamis atau pagi Jumat yang akan datang itu bukan Ramadan lagi. Oleh sebab itu ada dua doa yang pada malam hari ini saya mengajak kita bersama-sama untuk mengaminkan doa. Yang pertama-tama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita mendapatkan Lailatul Qadar. Amin, Bu. Amin. Cerita masalah Lailatul Qadar ini, pada satu waktu Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada para sahabatnya, saudara-saudaraku sekalian, kata Nabi, zaman dahulu ada seorang laki-laki yang umurnya hampir 100 tahun. Sejak dia balik berakal, gawe lanangka, siang hari amar ma'ruf nahi mungkar. Gawenyo mano ada tempat-tempat maksiat digeledahnya. Mano tempat-tempat yang tak beres, pokoknya dibabitnya. Ini gawe lanang ini. Jadi pagi siang hari gawenya jihad fisabilillah, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kemudian di malam hari dia dikit yang tidurnya dikit. Dia itu sembahyang panjang aja dia. Jadi yang digawekannya tuh selama lebih kurang 83 atau 84 tahun. Jadi kapan dihitung, kata Nabi, itu sekitar 1000 bulan yang digawekannya. Jadi mendengar keterangan Rasulullah seperti ini, tentu saja sahabat Nabi ketika itu, ya Rasulullah, cok mano kami nak nandingi ibadah wong tuh. Sedangkan kami ini, umur kami ini singkat-singkat. Contoh, Imam Ghazali itu umurnya cuma 54 tahun, Pak. Imam Hambali juga umurnya sekitar 55 tahun. Imam Malik tidak sampai 60. Demikian juga Imam Syafi'i. Jadi umat Nabi Muhammad ini singkat-singkat. Itulah maka Nabi mengatakan bahwa siapa yang lebih daripada 63 tahun, itulah dapat bonus. Dapat bonus. Saya sudah dapat bonus lebih kurang 4 tahun. No, kini lah umur 67 masuk 68. Jadi dapat bonus 4 tahun ya Pak ya. Jadi kalau Bapak yang lah sudah 64, 65, 66, itulah dapat bonus. Jadi cemano kami ini ya Rasulullah, kata
para sahabat ketika itu. Langsung turun ayat. Turun ayat ini. Turun ayat inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tenang. Kata Allah Subhanahu wa taala, hai umat Muhammad, ndak perlu kamu kecil hati dengan wong tu. Ada satu malam dalam bulan Ramadan, ku kasih kata Allah untuk kamu beribadah semalam itu, apa yang kamu lakukan ibadah kamu, maka padilahnya lebih. Nah, lebih kok. Khairun min alfi syahrin, lebih hebat daripada 1000 bulan. Nah, jadi sekali lagi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita laksanakan pada malam dalam bulan Ramadan niko kita dapat Lailatul Qadar. Jadi contohnya saya ini. Misalnya pada malam Lailatul Qadar ini terdapat kita malam Lailatul Qadar itu kita membaca surat Fatihah cuma saulang. Rab kena Lailatul Qadar. Nah, cara ngitungnya tuh, cara ngitung matematika ini. Satu ulang Fatihah kali 30 hari. Ya. Kali 30 kali 12. Nah, kali 12 kali 80 atau 83 atau 84 tahun. Nah, itu cara ngalinya. Dalam hitungan matematika seperti itu. Jadi kita baca seulang Fatihah kali 30 kali 12 kali 83 tahun atau 54 tahun. Ah, itu contohnya. Begitu juga kita misalnya sembahyang tahajud atau tarawih. Tarawih kita umpamanya kita lakukan 4 rakaat umpamanya. 4 kali 30 4 kali 12 kali 80 sekian tahun. Nah, itu cara hitung matematika. Dak biasa bae. So kita kan manu akal, kita kok nak banyak uli. Ya nak, kita kok yang namanya kita kok kan manusia kok nak banyak uli itulah. Kita nak banyak uli. Ini yang pertama masalah doa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dapat Lailatul Qadar. Malamnya memang dirahasiakan oleh Allah. Sebab apa? Kalau dikadu oleh tanah malam tadi kamu dapat Lailatul Qadar, nah kita kok mungkin ada yang melompat-lompat barangkali bisa gegemeranya ya nak. Nah, makanya dirahasiakan oleh Allah. Tenang baik kata Allah. Kaget kamu baru dapat kalian kaget. Satu. Nah, yang kedua, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menyampaikan usia kita untuk bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak dan Ibu-ibu saudara-saudara sekalian, ada sekitar berapa menit lagi saya akan menjelaskan. Banyak yang bertanya apa beda zakat, apa beda infak, apa beda sedekah. Dalam Al-Quran disebut infak itu disamakan dengan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah itu kalau aku tidak salah hitung, tuh itu sebanyak 11 kali. Dalam Al-Quran tuh sholat dan infak itu disebut 11 kali. Kemudian aqimus shalah wa atuz zakah itu sudah aku hitung jumlahnya 27 kali. Nah sekarang timbul pertanyaan, apa beda zakat, infak, sedekah? Nah beda itu apa? Nah malam ini insya Allah mudah-mudahan pagi hari ini ku jelaskan asal kamu betan baik. Bapak dan ibu-ibu saudara-saudara sekalian, ilmu masyarakat kita tentang zakat, tentang infak, tentang sedekah itu masih sangat terbatas. Kenapa? Saya punya pengalaman ketika saya menjadi pengurus Bazis Kabupaten Musirawas. Itu sekitar tahun 90, 91, 92, 93, 94, 95 sampai 97. Jadi di mana letaknya?
letaknya setelah kulihat kemampuan para ustadz kita untuk menjelaskan 4 persoalan ini masih sangat terbatas. Nah, pada waktu itu, waktu kita masih bersatu dulu, Lubuk Linggau, Muratara dan Musirawas masih satu, itu pada waktu itu cuma ada kira-kira 4 personil. 4 orang yang mampu menjelaskan masalah zakat ini, infak, sedekah itu secara tuntas. Cuma 4. Namun kini aku tidak tahu. Tapi sulit, di mana-mana aku dengar orang, para ustadz memberikan ceramah masalah ini belum begitu tuntas. Nah, 4 orang itu yang lamati sih kok, kalau tidak salah aku, itu Pak Haji Abdurrahman Naning. Nah, yang kedua Bapak Haji Hasan Basri Arha. Masih hidup enggak tuh? Masih ya? Nah, ini orangnya. Yang ketiga, wongnya muda, yaitu adik saya, itu umurnya sepangkat dengan saya tapi masih tua saya dari dia, itu namanya Zainuri Matan. Nah, cuma kami berempat inilah yang kira-kira bila kami jelaskan masalah zakat tuh masyarakat, wah sudah tinggal mikir nak bayar pedak lagi zakat. Kenapa? Uraian itu tuntas. Para jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, zakat adalah rukun Islam yang ketiga. Jangan dikata yang keempat, rukun Islam yang ketiga. Sebab dalam Al-Quran 27 kali aqimus shalah wa atuz zakah, aqimus shalah wa atuz zakah, aqimus shalah wa atuz zakah. Nah, zakat ini jangan dikata bahwa kita kadang-kadang mengatakan sedekah itu kalau pacak yang dinjuk tangan kanan, tangan kidau tidak tahu. Tidak seluruhnya seperti itu. Sebab ada sedekah yang mesti dirampok, yang mesti dirampas. Tegas ini ditegaskan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 103. Itu menggunakan kalimat khus. Nah, khus itu fi'il amar. Akhaza ya khuzu khus. Khus, kalau saya sering menjelaskannya dulu, rampok, rampas. Kenapa? Banyak kiai-kiai dan ustadz, alangkah kejamnya Pak Jabar menerjemahkan ayat ini dengan rampok atau rampas. Iyo kalau kau baca jiku ayat ini baik, khus min amwalihim, tapi kau baca dulu ayat yang menjelaskan aqimus shalah wa atuz zakah 27 kali. Aqimus shalah wa atuz zakah. Hei Abdul Jabar, bayar laksanakan sholat, bayar zakat sekali. Abai baik, acu baik. Sebab apa? Zakat kok adalah amal ibadah paling berat. Berat nian. Sahadat pacak sambil berlari. Salat dak bermodal. Tek modal, detek pengumuman di situ. Nak salat di masjid ini harus bayar misalnya 500 juta umpama, dak detek. Kalau uang di luar Islam, Pak, kapan nak semayang, jenguklah uang Bali. Oh, itu bermodal itu. Bakumpulkan apa nama kok buah anggur, buah apel, diletak di depannya kok untuk nak beribadat itu pakai kayu garu. Nah, bukan main. Banyak modal. Umat Islam dah kata, tek modal. Beruduk sekendak situ. Tek. Haji memang kita ngeluarkan duit, tapi duitnya kita dewek yang habisnya. Kita suami istri beda saling habis duit tu, dak saling pinta kita. Ingatlah bapak ketika pergi haji, nah kau jatah bapak, kau jatah ibu, dak ketek saling ingut. Nah, tapi kalau zakat, kambing kita nian, kebau kita nian, ya ndak? Motor kita nian, mobil kita nian, umah kita nian, kok dak dibayar zakat? Nah, ini berat.
Makanya kalau tidak beriman memang berat. Itu jadi satu iman, yang kedua penjelasan. Nah, saya tidak pula menyalahkan bapak-bapak dan ibu-ibu yang lupa bayar zakat, misalnya rumah, mobil, motor. Kalau aku tidak menyalahkan. Kenapa? Karena kemampuan ustadz selama ini belum mampu menjelaskan kepada mereka dan belum mampu memotivasi masyarakat. Itu masalahnya. Jadi zakat, rukun Islam yang ketiga itu adalah zakat. Paling berat. Nah, zakat ini pakai persentase. Persentasenya tidak besar, cuma 2,5%. 2,5%. Apakah hasil tani, apakah hasil dagang, apakah pegawai negeri, apakah harta benda berbentuk rumah, bentuk motor, mobil, segala macam. Cuma 2,5%. Kita beli motor, umpamanya 10 juta. Nah, zakatnya sekali baik. Dah pula tiap tahun. Kamu gemetar lah cacam. Nak bayar zakat tiap tahun. Tidak. Barang yang kita pakai, seperti rumah, umpamanya mobil pribadi, motor pribadi, itu zakatnya cuma sekali baik. Jadi 10 juta kali 200 kali 2,5% berarti zakatnya cuma 250.000. Zakat ni kau dah pula nak sekaligus dah. Hebatnya berunding dengan Allah Ta'ala. Jadi zakatnya kau perlu dicatat di dinding. Nah, zakat motor jumlahnya 250.000. Nah, kini kau baru ada sen 100, bayar 100 dulu. Bulan depan ada pula duit 50, bayar 50. Bulan depan ada pula duit, ada kena ada sampai ajur motor tu dah selesai zakatnya. Demikian zakat rumah. Nah, macam mana rumah kita? Rumah kau pak dulu tu dah ketek wong nerangkan masalah kau. Awak aku baru tahu kini. Jadi cak mana nak bayar zakat rumah kau? Cara zakatnya kita peragokan rumah tu berapa? Misalnya rumah kita ni kalau ada orang nak beli rumah kau, umpamanya 100 juta nak aku jual. Nah, berarti harga rumah kita 100 juta itu yang nak kita bayar. 100 juta kali 2,5% berarti 2,5 juta. Nah, 2,5 juta tu tak pula nak lang acam Pak Jabar nak dibayar 2,5 juta wong nak berbuka. Mana pula ni? Dah usah, jangan dibayar sekaligus tu. Berunding dengan Allah Ta'ala. Balik komen tadi lah kan. Catat apa di dinding apa di apa, zakat rumah totalnya 2,5 juta. Nah, kini kau baru ada duit berapa? 100.000, bayar 100.000. Bulan depan ke dapat 100.000 pula. Si ngopas 2,5 juta selesai. Nah, ada kena ada sampai ajur rumah dak selesai. Nah, kesalahan itu bukan kesalahan kamu bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Kesalahan kami para ustadz. Kenapa? Karena kami selama ini belum mampu menjelaskan yang model ini. Kambing misalnya kan. Banyak yang tolak. Kambing kok tidak sampai 40. Memang tidak sampai-sampai nian kambing kamu tu 40. Kenapa? Berok tahun kau. Jual. Berok tahun depan. Jual lah. Kapan nak sampai 40? Nak sampai 40, tak sampai-sampai. Jadi, cak mana? Untuk memudahkan, meringankan beban, tiap jual kambing, bayar zakatnya. Jual kambing siku 2,5 juta. Kali 2,5%. Berarti duitnya sekitar 50.000 lebih dikit. Bayarlah langsung. Sebab apa? Kapan kita nak nunggu 40 baru nak ngeluar zakatnya? Berat. Kulum kejengoan lah umur 60 sekian. Belum pernah aku nyingok uang nyakat bayar zakat kambing siko. Belum pernah. Aku nampak zakat kambing awak siko. Usia mak ini harga kambing mahal. Mana nak dibayar uang? Apalagi nak zakat kerbau. 30 ekor kerbau. Bayar zakatnya siko ada ketek lokanya. Udah nyengok tai lalat uangnya nak bayar siko kebau. Tek lokanya. Melainkan tiap jual kerbau.
Jual kebau 2 juta, ke 10 juta. Nah, kali 2,5% berarti zakatnya cuma 250.000. Gitu caranya. Jadi ringan. Selaman gaji pegawai negeri kan? Gaji pegawai negeri umpamanya macam saya dulu pernah sampai gaji 4 juta. 4 juta berarti zakatnya 100.000 per bulan. Ya cukup kita bayar 100.000 per bulan. Jangan ditunggu bulan 12. Kapan ditunggu bulan 12? Gaji bulan 12 kagak tetap 4 juta. Dikurang 1.200.000. Uang nak berbuka. Tak jadi bayar zakat. Nah, itu akibatnya. Jadi jangan ditumpuk. Jadi bayar zakat macam itulah. Macam awak ni berdagang Pak Jabar. Ya berdagang. Okey. Cara bayar zakat ni macam mana? Jangan nak numpuk di bulan ujung. Di tahun ujung tahun. Jangan. Setiap kita nak belanja. Ngunduh sen kini ko ke Bandung beli barang umpama 10 juta. Langsung aja 10 juta kali 2,5%. Bayarlah 250.000. Coba Bapak uji. Insya Allah tak kekurang. Memang kita berpikir 10 juta dikurang 250.000. Dapat ongkos ke Bandung. Iya tapi kalau berpikir ke situ, kalau kau pelit, Allah Maha Pelit. Nah, kalau kamu pemurah, Allah Maha Pemurah. Saya minta uji, Pak. Coba uji. Ya. Zakat yang pertama-tama namanya zakat harta. Yang kedua, dalilnya zakat yang kedua adalah zakat hasil usaha. Jadi zakat yang kedua hasil usaha. Apa yang dikatakan usaha? Segala sesuatu yang mendatangkan hasil dari usaha kita yang sah dan halal. Pegawai negeri, TNI, Polri, advokat, sama dengan pengacara, ya? Pengacara, dokter praktek, badagang, jadi supir mobil, jadi tukang ojek, campak Jabar awak ku gawe awak ku ngojek. Apa wajib juga bayar zakat? Dalam Islam, mudah nian nak nyengok uang kayo atau miskin. Dalam Islam kok Pak 3 manusianya. Dalam Islam 3 Pak. Nomor 1 uang miskin nerimo zakat. Nomor 2 uang kayo pacak bayar zakat. Nomor 3 mu'alaf. Nomor 3 mu'alaf. Siapa orang miskin? Memang dak nan katek lagi usaha. Lah berusaha dia cuma dapat sekian. Yang dikata miskin itu dalam Islam dia lah berusaha. Kebutuhan umpamanya 10.000, ya tak? 10.000 sehari. Nantilah berusaha. Cuma dapat dia 6.000. Dia lah berusaha kok. Kebutuhan 10.000 dia lah berusaha cuma dapat 6.000. Nah, yang kita wajib tampal tuh yang 4.000, Pak. Itulah orang yang dikatakan miskin. Jadi yang dikata miskin itu kebutuhan 10.000 diolah berusaha masih pacak begawe tapi hasilnya cuma 6.000. Itu namanya miskin. Kalau perluan 10.000 dia dapat cuma 4.000, nah ini namanya pakir. Ini namanya pakir. Nah, kalau uang buta, uang lumpuh, uang jompo, nah itu pakir idak, miskin idak, itu namanya dalam bahasa Belandanya apkir. Makanya kita bayar zakat, ingat Bu ya, Pak, ingat, bayar zakat itu kepada uang miskin yang masih pacak begawe. Lagi kamu bayar zakat fitrah kepada uang buta, ndak kena. Ingat, Pak, uang buta, uang lumpuh, uang cacat ndak pacak begawe, jompo ndak pacak nerimo zakat fitrah. Mula ngakak apa? Bute. Aku kak bute. Ngakak ya, zakat fitrah aku 2,5 kilo untuk ngak. Ingat,
2,5 kilo kak. Tahun depan pula baru nak ngenjok ngah. Mati tak kira-kira buto? Mati tak kira-kira buto? Mati makanya masjid tak baca nak nerima zakat. Zakat apa baik? Masjid kita kok tak baca. Kami semenjak aku bersama dengan Allahyarham Pak Haji, Allahyarham Pak Saleh Raub, itu di Masjid Raya tak bisa nerima zakat. Jadi kalau kamu nak nyumbang Masjid Raya, infak, sedekah. Yang namanya zakat tak bisa. Sebab bukan hak masjid. Dalam Al-Quran itu jelas. Fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikob, ghorimin, sabilillah, ibnu sabil. Dah kata masjid. Makanya tak baca masjid. Ngumpulnya Pak. Kalau ngumpulnya silakan. Kami ngumpul zakat di masjid. Oke. Tapi ingat. Jangan duit zakat kok kaget kamu bangun untuk masjid. Kena kamu. Salah. Kenapa? Membangun masjid adalah kewajiban orang kaya. Sedangkan zakat hak fakir miskin. Masa bangun masjid oleh hak fakir miskin? Kan tak masuk akal tuh. Makanya Allah tak nyebut di situ. Kaget. Kuterangkan dalam masalah infak dan sedekah. Bapak dan ibu-ibu saudara-saudara sekalian. Jadi yang berhak menerima zakat itu orang fakir, miskin, mu'alaf dan apa nak amil. Nah, amil yang paling pokok, yang empat yang paling pokok. Zakat hasil usaha. Yang kedua zakat hasil usaha. Dalilnya dalam surat Al-Baqarah ayat 267. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Apa baik hasil usaha kamu yang sah dan halal wajib keluarkan zakat. Oh, awak tadi tukang beca, awak tadi tukang ojek. Ya berapa? Berapa penghasilan kau? Aku ngojek Pak Saiko cuma dapat 100.000. Ya sudah 100.000 kali 2,5% berarti 2.500. Nah, awak ni hasil gaji awak dapat sen Saiko 1 juta. Berarti zakatnya 25.000. Jadi dapat hasil besar. Zakatnya besar. Dapat hasil dikit, zakatnya dikit. Begitu caranya. Kemudian yang ketiga, zakat hasil bumi. Zakat hasil bumi itu dalam ini wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Seluruh hasil bumi. Nah, hasil bumi kedua. Tanam tumbuh dan barang tambang. Aca campak Jabar, kami kok ngambil batu, ngambil pasir di sungai, ngambil koral di gurut, masih juga kena zakat lah. Iya, bukan nenek kita yang punya itu, mbak kita yang punya pacak lah, tak bayar zakat. Ini punya Allah Taala, bayar zakatnya. Allah minta, tak besar. Kecil 2,5% yang diminta oleh Allah. Apalagi gas, minyak, ya. Nah. Kemudian tanam tumbuh. Tanam tumbuh dijelaskan dalam surat Al-An'am ayat 141. Nah, di situ dijelaskan seluruh. Dak kate kenyang, dak kenyang, dak kate itu kajian fikih, kajian ulama ini baik itu. Namun dalam Al-Quran jelas wa atu haqqahu yauma hasadi. Bayar zakat ketika kamu panen. Jadi panen rambutan, panen duku, panen durian, panen sawit. Aku gemeranian. Malah gemeranian bapak-bapak dan ibu-ibu supaya kamu ketahui, aku ni ada grup sawit. Di Facebook tuh ada grup sawit. Jadi aku ngajak foto kanti-kanti yang bawa sawit di awal bulan. Di awal bulan, payo saudara-saudara sekalian, kita kok tiap bulan, tiap 15 hari panen sawit. Dapatlah kita, ada yang 1 ton, ada 2 ton, ada 5 ton. Jadi kita bayar zakatnya. Banyak dah, cuma 2,5%. Wow, saya dibuli, dicaci maki, bahkan ada mana yang pintar Pak Jabar dengan Imam Syafi'i. Lah, aku tak pernah bertemu aku dengan Syafi'i itu. Pernah aku bertemu. Kamu tunggulah tanggal mainnya, kata aku.
Kage Allah murka dengan kita. Ge Allah Ta'ala tu murka dengan kita. Karena kita ada galak bayar zakat. Alhamdulillah dak sampai sebulan. Mulut aku bercecau masalah wajib zakat kelapa sawit. Kira-kira seminggu yang lewat, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, sawit harga 4.000 sekilo, celengkak, jatuh tinggal 700 rupiah. Cap abo, baru ku gemeranian ketika itu. Berarti mulut aku ni bukan mulut ditebuk belatu kata karena apa? Mulut aku ni dibuat oleh Allah Ta'ala. Nah kini keluh-keluh. Dia tanya dengan orang berkebun sawit gini pak, menong dia, temenong dia, terengok dah. Baru banyak yang sadar tu, insya Allah banyak yang sadar. Oh benar nian kata Pak Jabar, kau diazab oleh Allah Ta'ala. Ya berkipas, kan main. Aku terakhir tu pak, alhamdulillah dapat 1 ton panen sawit. Dah ketua berkipas. Berkipas 1 ton kali 3.500 berkipas. Nak panen berikut harga sawit 700 rupiah. Nah, Jeko, aku cuma ngomong dengan orang, alhamdulillah. Pokoknya cakap awak diaminkan oleh para malaikat, diterima oleh Allah Ta'ala. Kau datang azab Allah. Mari. Ibu-ibu lada beli durian, Bu. Bu. Apa tidur? Lada ibu beli durian belum? Awak kemarin Bu beli durian di simpang itu, di simpang di sebelah Rupit itu. Kena anak dari Bogor, Teraga balik, jadi ada durian ya, beli durian. Nah, yo saya kan anak. Itu berapa sen? 60.000, Pak. Siko 60.000. Ya sama juga. Kalau kau salah baca, aida Pak memang harganya nih. Ya lah beli 2 je berarti 120.000. Maksud aku harga durian 60.000 siko. Kita udah galak berzakat. Sedangkan harga beras cuma 10.000. Kapan datang itu waktunya wajib zakat? Adil lah kira-kira? Nggak adil. Makanya durian kini alhamdulillah mau di dusun aku lah banyak habis. Ku terima kasih nian dengan Allah Ta'ala. Durian banyak ditebang wong untuk dinding rumah, untuk jadikan papan. Monduku sebelum-sebelumnya lama aku ngunjuk tahu. Oh, iwang karang dapo payu kita ko bayar zakat duku ko. Dah kate dalam Al-Qur'an. Mana ada dalam Quran? Coba ada dalam Quran. Wal durian wal duku wal jengkol, ada kata dalam Quran. Neman bela Allah Ta'ala nyebutnya yang jelas disebut wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Seluruh apa yang dihasilkan oleh bumi wajib bayar zakat. Boleh, dak galak berzakat boleh. Tanam cabai di langit. Ya, tanam cabai di langit. Sebab Allah Ta'ala nyebut kok dalam Al-Quran kok wa mimma akhrajna lakum minal ardi, seluruh hasil bumi. Nah, karena Allah Ta'ala ngatur hasil bumi, mau hasil langit berarti dah. Nah, tanamlah duku di pucuk langit. Nah, nih zakatnya tetap 2,5%. Yang keempat baru zakat fitrah. Nah, jadi yang keempat baru zakat fitrah. Acak mana Pak? Ngapa? Si anu tuh rumahnya bertingkat, mobilnya banyak, motornya banyak, tapi dia udah galak zakat. Lah berarti dia mu'alaf. So dalam Islam bukan tiga Pak. Jadi jangan ngatur mu'alaf tuh uang kafir masuk Islam tuh mu'alaf. Tidak, uang lah Islam masih mu'alaf. Mana? Kok contoh tadi? Rumah bertingkat, mobil banyak. Oh lagi, motorado, dah galak bayar zakat, itu mu'alaf. Nah, pernah saya ngajum apa nama kok pengurus amil ketika itu. Tolong antar ke dia tu zakat fitrah aja kok.
Tulung adat ke rumah dia, rumahnya bertingkat, mobil banyak, pelitnya nak uzubillah. Nak antar zakat fitrah ke rumah dia tu. Ai pak, lah tidak, tu sem. Kau nak zakat fitrah, kau zakat untuk kawan. Lah awak kau tak berhak kita nerima zakat. Lah. Mon fakir miskin yo bukan kawan-kawan kau mualaf. Nah cuma je ku tenyu siaplah dulu kaki di tenyu tu. Daripada ni tenyu kita tenyu dulu dia. Wah cacam Pak Jabar tak berani. Itu mualaf. Jadi jangan ngato mualaf tu uang Islam, uang kafir masuk Islam. Tidak Pak. Buang dalam Islam kok. Yang tak galak bayar zakat motor, yang tak galak zakat mobil, yang tak galak zakat dari gajinya. Itu mualaf. Apa arti mualaf? Perlu dijinaki hatinya supaya dia mengamalkan Islam secara baik dan benar. Itu arti mualaf. Jadi salah satu cara penjinaknya ditunjuk zakat. Nah, itu model. Jadi pertama adalah zakat. Nah, sekarang apa bedanya dengan infak? Nah, sekarang aku nak ngajak kamu, apa beda zakat, apa beda infak? Zakat sudah ditentukan bayarnya cuma 2,5%. Nah, kalau kamu nak lebih, lain ceritanya. Lain ceritanya kamu nak lebih. Misalnya zakat kita 100.000, dah akhir ini aku nak bayar 150.000 umpama. Berarti lebih 50.000 kan? Nah, berarti yang lebih itu masuk ke dalam kategori infak. Nah, itu yang dikatakan infak. Jadi lebih dari zakat tadi baru dikatakan infak. Zakat fitrah kita misalnya 2,5 kg sekarang ya dak? 2,5 kg zakat fitrah kita 2,5 kg. Dak aku nak kini nak kunjuk selawai kilo. Berarti yang 2,5 kg itu zakat, yang 22,5 kg itu adalah infak. Nah, infak itu dua. Jadi jangan dikatakan infak itu sunan, tidak. Infak itu ada sunan, ada wajib. Mana infak sunan? Itulah yang ku contoh tadi lebih dari zakat. Infak wajib mana? Dalam surat Al-Baqarah ayat 215. Itu dijelaskan oleh Allah, yas'alunaka maza yunfiqun. Qul ma anfaqtum bi khairin falil walidain. Nah, mereka bertanya tentang infak, kemana kita ngenjuk infak? Infak itu yang pertama-tama kata Allah kepada kedua orang tua. Dalam surat Al-Baqarah ayat 215. Siapa baik yang berhak menerima infak. Nah, kita jenguk dulu. Sabarlah ya Bu ya. Sabar Pak ya. Ya, sabar. 215. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu hai Muhammad tentang infak. Qul ma anfaqtun min khairin falil walidaini. Bayar infak yang pertama-tama kepada kedua orang tua. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu lah terpikir. Infak yang pertama-tama kepada bapak dengan umak. Nah, kira-kira wajib apa sunan? Wajib apa sunat Bu? Kalau ada orang kata infak untuk bak dengan umak tu sunat, tu perlu dibawa ke bengkel las. Di danan itu utak tu lah tak beres lagi tu. Ya. Kod surat Al-Baqarah ayat 215. Ma anfaqtum min khairin falil walidaini. Infak yang pertama-tama kepada kedua orang tua. Siapa ngato sunat? Dak ketek lo cerita. Tak beres kalau ngato ngumpan bapak, ngumpan umak makan dikatakan sunat, itu tak betul itu. Ya pasti wajib. Cuma kalau model kejadiannya giliran bapak dengan umak berdua bayi bela anak 9 laju galo. Giliran umak bak tinggal berdua lagi anak 9 ikut. Yalah. Coba Pak, mun 9 ikut anak udah, mufakat kita. Dia apa? Kawan sejuta. 9 ikut anak.
Ngenyubak dengan umaknya tiap bulan 9 juta. Ya Allah, Bu. Bakumur-kumur dengan limun. Cuci muka dengan banyu aqua. Bisa kesenang. Tapi kenyataan dari 9 iku, untung kalau ada berdua yang mikir nasib bak dengan umak. Lain itu malah nak bertanya dia mana sertifikat umak ditanya. Ya, nak jaminan ke bank untuk nak beli mobil kredit. Itu kelakuan macam-macam. Ya. Tidak usah jauh-jauh, Bu. Ustaz Jabar juga macam tu dulu. Ya. Gaji 4 juta. Pak, sebulan. Dia nyok dengan bini. Galau-galau tu. Nah, kadang-kadang umak. Nang, tak bisa kesayang. Ya, Bu, bisa kesayang dengan anak. Nang, apa, Mak? Atau mau gaji? Ayo, Mak. Minta, Nang, sen tu. Tak 100.000, be. Dinyok juga, Bu. Ini gawe Ustaz Jabar tu. Ustaz Marinap dia tahu aku. Apa ya macam tu juga. Apa dia tahu. Aku gawe Ustaz Jabar. Nak bakal apa, Mak? Ya Allah, Rabbi, ayo. Kalau menung aku pikir. Umak, gaji kita 4 juta. Umak minta 100.000, dinyok juga. Coba tanya, nak bakal apa, Mak? Nyok, bela, oi. Minta 100.000, nyok. Ya dulu jual kebun karet, jual sawah, nyuruh itu jadi dokter Andes loh. Gila jadi dokter Andes. Minta 100.000. Nak bakal apa, Mak? Ya Allah, ayo. Minta ampun lah, ya Allah, ayo. Kalau model kami kok. Itu infak wajib. Yang kedua, infak wajib ini kemana? Lagi kamu jengok dewe dalam surat Al-Baqarah ayat 215. Wal akrabin. Wal akrabin ko dulur bak, dulur rumah. Ya, dulur bak, dulur rumah. Misalnya, Ustaz Abu Jabar, mana-mana ceramah, tapi ada mamangnya, minta sedekah. Kira-kira kalau tahu, siapa itu? Dulur Bapak Abdul Jabar, Ustaz Jabar. Biar kan kemana harga diri aku? Wajib tak kira? Maka wajib dikatakan dulur bak, dulur rumah. Itu akrabin. Kemudian wal yatama, anak yatim. Anak yatim di siko maksudnya anak yatim dalam keluarga. Misalnya anak bibi kita, anak mamang kita, anak wak tua kita, yatim. Nah, yang itu dimaksud oleh ayat ini. Wal masakin. Nah, orang yang miskin yang masih ada pertalian darah dengan kita. Wa ibnu sabil. Nah, ada kepanaan pintar nian sekolah. Ada kepanaan pintar nian sekolah, apalagi yatim pula. Jadi kewajiban kita membayar untuk dia sekolah. Kok sudah sebenarnya ayat kok dalam Al-Qur'an, tapi wong Jepang yang ngamalkannya. Di Jepang itu, Pak, tiap tahun diteliti anak RT kita ni, anak seke RT kita ni anak siapa paling pintar. Anak siapa paling pintar? Itu dikumpul. Ada orang 5 misalnya anak kita paling pintar. Dikumpul. Jadi uang se-RT itu gotong royong. Ada yang 500, ada yang 1.000 untuk nyekolah anak ini. Makanya Jepang maju. Makanya Jepang hebat. Mun kita nak mati lah nak orang ngurus anakku dewe lagi saku. Itu makanya tinggal kita, makanya kita ketinggalan. Di Jepang macam itu, Pak. Itu di Jepang. Ibnu Sabil. Nah, inilah ketentuan Allah. Oleh sebab itu, Bapak dan saudara sekalian, infak terbagi 2. Ada yang wajib, ada yang sunat. Sudah itu sedekah. Nomor 3 sudah jadi zakat, infak, sedekah. Sedekah itu ada juga wajib, ada juga sedekah sunat. Mana sedekah wajib? Seperti nazar. Menazar aku, anak naik kelas galau-galau.
Nah, ku sedekah nyembeli kambing umpama. Jadi sedekah itu menjadi sedekah wajib atau pidyah. Ingat Bu ya, Pak? Pidyah, misalnya bak dengan umak kita tidak sanggup lagi puasa. Nah, bak kita tidak sanggup lagi puasa, mungkin tidak bisa diharapkan lagi bak dengan umak kau puasa, tidak bisa lagi nak puasa. Maka anak-anaknya wajib membayar pidyah, yaitu 2,5 kg beras per hari. Kalau pacak plus sennya pula untuk beli lauk. Jangan beras baik lagi makan nasi putih pula wong pakai miskin. Jadi sedekah wajib ada sedekah sunat. Sedekah wajib ialah nazar. Pergi haji ada dam ya. Mungkin bapak-bapak kan pernah pergi haji. Nah, haji itu kan ada bayar dam. Nah, dam itu namanya sedekah wajib. Nah, sedekah sunat ialah artinya berapa kesanggupan kita. Nah, jadi zakat ketentuannya sudah ada, wajib dikeluarkan cuma 2,5%. Kalau infak ada wajib, ada sunat. Apa tuh Pak? Infak. Enggak kate Pak. Enggak kate ketentuan. Sebab pernah ini macam ini. Ini macam ini Pak. Jadi ketika mau perang, pada satu saat Nabi Muhammad SAW mengumumkan para sahabat, ayo kumpul, infak, kata Rasulullah, kita nak perang. Datanglah para sahabat. Ada yang separuh harta Pak, ada separuh harta, ada seperempat harta. Bertanding masyarakat ketika itu. Ada yang sepertiga harta, ada yang layo sana perang. Apalagi bisa nak perang. Kau nak perang Pak, sebenarnya wong kayo itu gancang-gancang lah ngeluarkan duit. Ngapa? Kalau datang perampok, kira-kira uang nak merampok kita, apa merampok uang kayo? Pasti uang kayo, tidak mungkin lah datang uang perampok ke Karangdapo, nak merampok isi rumah Pak Jabar. Apa dia? Kursi buruk yang ada. Nah, kan uang berduit yang datang. Nah itu makanya hati-hati lah, makanya uang pernah dusun kami itu uang kayo, kena rampok. Uang Pak umat dan dia acu-acu sambil berokok. Salah kau. Itu akibat pelit. Jadi besarannya ndak kata Pak ya. Misalnya ada seperempat, ada separuh, ada sebagian. Terserah. Jadi pada satu hari Umar kok tiap ini kalah terus dengan Abu Bakar. Nah, sekali kok Umar menyiapkan duit lebih kurang kalau cara kitonyo 12 miliar. Umar menyiapkan duit 12 miliar. Ada yang Utsman ketika itu sepertigo. Berapa pula? Sepertigo harta. Dibesak lagi. Ali 1/2 harta. Dibesak lagi. Datang Abu Bakar. Abu Bakar datang, ya Rasulullah. Kena yang awak. Cuma 3 miliar. Umar tadi berapa? 12 miliar. Abu Bakar cuma 3 miliar. Dalam hati Umar lah inilah gembira Umar kok. Nah, menang melawan Abu Bakar itu. Dalam hati Umar kok. Akhirnya ditanya oleh Rasulullah, "Ya Abu Bakar, alangkah kecilnya." Dak katik lagi ya Rasulullah. Lah galo-galonyo. Tekok prio yang ada rumah lah ku jual. Tulah setnyo kata Abu Bakar. Lah galo-galo. Lah kalau macam tu macam mana makan kage? Kata Abu Bakar. Kata Rasulullah kepada Abu Bakar. Apa jawab Abu Bakar? Allahu wa rasuluh. Pacalah Allah dan Rasul. Mau katanya makan dak mati lah situ. Pokoknya kona. Ya. Sedangkan Umar 12 miliar tadi cuma separuh. Umar ngenjo 12 miliar separuh dari harta. Itu ditanya, "Ai besar Umar?" "Ya besar ya Rasulullah." "Di mana?" "Separuh ya Rasulullah." Jadi separuh harta aku infakkan. Jadi kira-kira banyak separuh apa banyak galo? Banyak galo, berarti Umar kalah, tetap menang Abu Bakar. Itulah maka Umar ngato wacacap. Mau lagi hidup Abu Bakar kok acak nih anakku nak ngalahkannya. Itu. Jadi dak ketek Pak ya, besarannya dak pacak, dak ditentukan. Bisa juga misalnya kita urun rembuk satu desa umpama kan
satu desa, nah kita nak bangun masjid umpama kan, satu desa kita nak bangun masjid. Jadi kita dikenakan kewajiban tiap rumah tuh misalnya ya dak 1 juta umpama. Nah, berarti 1 juta kok menjadi infak wajib. Nah, infak sunat itulah tadi. Kita kewajiban bayar zakat. Umpamanya 100.000, nah kita lebih jadi 200. Nah, yang 100 ini berarti infak sunat. Demikian juga zakat fitrah tadi. Zakat fitrah kita kewajiban kita 2,5 kg, tapi kita nak ngenjuk 10 kilo. Berarti 7,5 kg menjadi infak. Tidak pacak lagi nak jadi zakat fitrah. Sedangkan sedekah, nah itulah sedekah sunat seperti wakaf, sedekah sukarela. Ada tabung-tabung di kotak-kotak kita itu termasuk istilahnya itu Pak. Itu termasuk sedekah. Sedekah sunat. Sedekah sunat termasuk istilahnya kalau ke masjid kan untuk wakaf. Nah, itu kalau kita masuk kotak itu namanya sedekah sunat. Demikian barangkali yang patut ada sampai di sini yang perlu Bapak Ibu tanya. Mumpung awak belum sudah ada kira-kira yang perlu ditanya. Bolehlah. Sak berdua bertiga kalau ada yang perlu ditanya. Ada Bu? Nak ditanya Bu? Apa lah nak balik tu lah? Ya. Ada tahan lagi ya Bu nak balik ya? Ya. Itulah Bapak dan Ibu-ibu saudara-saudara sekalian, mari. Jadi saya minta Bapak renungkanlah balik ke rumah kage. Kalau nak ini nian, nak jingoklah masalah harta tadi dalam surat At-Taubah ayat 103. Nah, masalah zakat hasil usaha dan hasil bumi jingoklah dalam surat Al-Baqarah ayat 267 ditambah dengan hasil bumi itu surat Al-An'am ayat 141. Kemudian masalah infak tadi jingoklah dewek dalam surat Al-Baqarah 215. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah dan inayah kepada kita bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.